Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di channel Ilmu Kalori. Masih di tutorial tentang kepemiluan di tahun 2024 ini. Saya akan bahas tentang bagaimana membuat berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum. Ini saya bahas untuk yang presiden dan wakil presiden. Baik, langsung saja. Jadi untuk keterangannya nanti form atau model yang kita gunakan adalah model C hasil PPWP. Nah, PPWP itu berarti pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, untuk memberikan atau sebelum kita menjelaskan tentang pembuatan ini, sebenarnya saya juga sudah membuat ini misalnya tentang keterangannya ya, keterangan daripada hasil pemilihan atau pemungutan suara, misalnya ini di TPS 1 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon ya. Misalnya ini jumlah surat suara pemilu PPWP yang diterima KPPS sejumlah 270 ya. Jadi ini jumlah surat suara pemilu yang diterima. Ini berarti termasuk dari 2% surat suara yang diberikan. Jadi kalau misalnya ini 270, berarti kira-kira nanti DPT-nya 264 ya, 264, dan 6 ini adalah menjadi atau 2% surat suara tambahannya. Ini misalnya keterangannya tentang jumlah pemilih laki-laki dalam DPT sejumlah 135 orang. Jumlah pemilih perempuan dalam DPT misalnya 129 orang. Jadi nanti ini disesuaikan dengan data yang kita dapat saat pemilihan atau pemungutan suara. Baik, kita langsung ke berita acaranya. Jadi nanti yang teman-teman KPPS harus lakukan adalah membuat berita acara rekap ini ya, rekapitulasinya untuk presiden dan wakil presiden. Jadi pada hari ini titik-titik nanti silakan teman-teman isi. Yang pasti kita 14 Februari ya, jadi Rabu. Ingat ini menuliskannya dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Rabu, kemudian tanggal 14 ya, ditulis seperti ini, Februari tahun 2024. KPPS mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dihadiri oleh saksi dan atau Panwaslu kelurahan desa pengawas TPS yang bertempat di, nah ini provinsi kita isi Jawa Barat, kabupaten kota kita isi Cirebon, kecamatan Palimanan sesuai nanti tempat atau data tempat masing-masing TPS-nya. Ini contohnya Semplo, nomor TPS-nya 1 pakai angka, kemudian dituliskan dengan hurufnya 1. Pemungutan dan penghitungan suara atau ini adalah tanggal pelaksanaannya. Ini dimulai nanti pada pukul berapa. Jadi kita seragamkan bahwa di pemilu ini nanti teman-teman KPPS sudah mulai melakukan pemungutan suara mulai jam 7 sampai dengan jam 13. Jadi tapi berarti sebelum jam 7 teman-teman harus hadir, misalnya jam 6 atau paling tidak setengah 7 yang nanti ada beberapa kegiatan sebelum atau persiapan sebelum pemungutan suara. Jadi 7 sampai 13 ini pemungutan suaranya ya, pemungutan suaranya. Tapi prosesnya berarti untuk teman-teman KPPS harus lebih awal datang, misalnya jam 6. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul, nah ini jadi nanti kondisional setelah selesai mulai misalnya jam 1 ya, atau jam 13 sampai dengan misalnya jam 18. Jadi kalau nanti selesainya jam 17 ya silakan 17, karena ini dituliskan nanti setelah dilakukan penghitungan suara. Kalau selesainya jam 19 dan seterusnya.
Di Romawi 1 nanti ada data pemilih dan pengguna hak pilih ya. Yang A nanti di keterangannya adalah jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Jadi DPT ini yang teman-teman tuliskan, teman-teman WPS tuliskan adalah jumlah pemilih dalam DPT. Nah, keterangannya nanti kita bisa lihat. Nah, jadi teman-teman harus hafal, WPS harus hafal, harus ingat banget bahwa di atau berapa DPT atau daftar pemilih tetap di TPS kita ya. Jadi ini sesuai data tadi, misalnya ada 135 laki-laki dan 129 perempuan. 135 129, jadi totalnya 264. Ini dituliskan dengan angka biasa. Kemudian ini sesuai DPT ya, sesuai DPT. Yang ke B, pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Pengguna hak pilih. Jadi yang digunakan ya, yang digunakan. Misalnya datanya ada 116 yang memberikan suara dan perempuan 107. Jadi nanti lagi-lagi disesuaikan dengan tempat TPS KPPS masing-masing. Jadi jumlahnya 223. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB. XX ini berarti kita kosongkan atau nggak ada angkanya. Kalau di depan berarti kita pakai X, tapi kalau di tengah kita harus tuliskan. Ini 107. Ini adalah 2. Ini adalah 2, jadi jumlahnya adalah 4. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Kalau DPK itu yang belum terdaftar sama sekali di DPT. Jadi kalau ada warga kita yang belum terdaftar sama sekali, misalnya jadi kita contohkan di desa Semplo, ternyata ada yang belum terdaftar sama sekali, ketika dicek di DPT maka ya dituliskan ada berapa. Mereka cukup datang misalnya atau datang dengan membawa KTP domisili mereka. Sesuai yang jelas harus di desa Semplo, kalau desa lain tidak bisa. Jadi dijumlahkan jumlah pengguna hak pilih ini B1, B2, B3. Ini adalah daftar pemilih ya, DPT, DPTB dan DPK. 110, 109, totalnya 129. Kemudian yang bagian kedua, data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, maka kita tuliskan 270. Jadi surat suara DPT ditambahkan 2% cadangan. Jumlah surat suara yang digunakan, jadi kita 229 ini dari sini. Berarti ini kan yang digunakan. Kita tuliskan lagi di sini 229. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. Nah, di keterangannya misalnya ada, ini contohnya ada 1 yang rusak, berarti kita tuliskan di sini. Terdapat pemilih yang mengembalikan surat suara kepada WPS karena keliru atau keliru mencoblos, rusak atau keliru mencoblos, mereka minta ganti, silahkan diganti. 1. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan, jadi sisa daripada ini ya. Jadi 270 surat suaranya 229 tambah 1 230, berarti sisanya adalah 440. Sisanya adalah 40. Teman-teman tuliskan, perhitungannya harus cermat, jangan sampai salah. Bagian ketiga adalah atau Romawi 3, data pemilih disabilitas. Di pemilih disabilitas ini di DPT-nya sudah ada keterangannya apakah dia disabilitas atau kan bukan. Jadi kalau nanti misalnya di DPT ternyata ada 2 disabilitas ikut memilih semua, berarti kita tuliskan. Tapi kalau nanti yang ikut hanya 1, ya hanya 1. Kemudian bagian terakhir ini halaman 1 ya, nanti ada 3 halaman di berita acara presiden dan wakil presiden. Ini halaman pertama, nanti ditandatangani oleh 7 KPPS ya. Dan jangan lupa tuliskan namanya dan juga saksi-saksi daripada presiden dan calon presiden, saksi 1, 2, dan 3 misalnya. Karena kita di 2024 ini ada 3
calon. Oke, kita masuk ke halaman kedua, dituliskan kembali provinsinya Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Palimanan, Sentul 1. Ini data rincian perolehan suaranya, data rinciannya ya. Jadi ini juga sangat-sangat penting teman-teman KPPS harus perhatikan. Yang pertama, rincian perolehan suara sah. Ini untuk calon dengan nomor urut 1. Jadi nanti teman-teman tuliskan dengan tally atau turus ya. Jadi misalnya calon 1 itu dapat, ini contohnya 76, dituliskan di satu kotak 5, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya. Jadi ini 60, satu baris 60, nanti dijumlahkan kalau penuh 60. Yang baris kedua 5, 5, 10 tambah 5, 1, 16, tuliskan 16 atau 16. Nah, yang bagian yang kosong teman-teman kasih tulisan atau dikasih keterangan Z gitu aja ya. Jadi yang kosong-kosong kita isikan Z seperti ini. Begitupun yang di jumlah tiap baris, isikan juga Z. Tuliskan dengan huruf 76 sesuai jumlahnya ya, 76 huruf besar kapital. Kemudian di jumlah surat suara ini yang nanti akan dipotret dan kita upload di Sirekap. Jadi ini angka elektroniknya, angka digitalnya teman-teman harus tuliskan sesuai titik-titik yang ada. Kalau 0 seperti ini, kalau 7 hanya samping ya, kalau 6 seperti ini. Jadi nanti sudah ada titik-titiknya, teman-teman tinggal berikan garis yang jelasnya. Nah, kemudian lingkari atau sesuai angkanya ya, nanti 076 berarti 0, 7 dan 6 dengan menggunakan alat tulis yang diberikan sesuai KPU. Itu untuk yang calon pertama. Yang calon kedua juga sama, prinsipnya sama, tuliskan semua. Ini kebetulan saya tuliskannya karena contohnya adalah hasilnya semua pasangan calon dapat 76 suara semua, jadi saya buat sama juga 76 semua. 76 ini di yang kosongnya kita tandai dengan huruf Z, kosongnya 076 sama 076, jadi saya buat sama. Nah, nanti ininya waktu pengisiannya sesuai kondisi ya, jangan menirukan ini, tapi ini adalah hanya sekedar contoh atau simulasi. Nanti teman-teman menuliskannya sesuai kondisi yang ada di sana, jadi presiden dan wakil presiden. Total ini harus sama dengan total yang tadi dituliskan. 076 berarti 076 tambah 076 tambah tambah 076, totalnya harus 228 karena satunya adalah keliru mencoblos. Ini teman-teman bisa jumlahkan 76 tambah 76 tambah 76 adalah 228. Kemudian bagian terakhir di halaman kedua juga ditandatangani KPPS atau 7 KPPS dan 3 saksi, sama seperti yang halaman pertama. Nah, yang ketiga adalah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Sama kita tuliskan Jawa Barat, Cirebon, Palimanan, Sentul 1. Jumlah seluruh suara sah jadi 228. Jumlah dituliskan, jumlah surat suara tidak sah 1. Yang surat suara sah tuliskan semua. Ini adalah penjumlahan dari yang 76, 76 dan 76, yang 3 calon tadi. Kalau 1 ini adalah yang tidak sah. Ini X 1, ini juga X1. Tuliskan 1 ya, tuliskan 1 dan dijumlahkan. Jadi total jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah 229. 228 ditambahkan 1, jadi totalnya 229. Nah, jangan lupa ditetapkan di Semplo semuanya huruf besar, tanggal 14 bulan 2 tahun 2024. Awas jangan lupa jangan menuliskan 2023 karena sekarang sudah 2024. Ditandatangani oleh 7 KPPS dan 3 saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, itu teman-teman
penjelasannya tentang bagaimana cara membuat berita acara perhitungan perolehan suara di TPS untuk presiden dan wakil presiden. Silakan berkomentar atau ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.